Sebuah daerah yang baru saja digulung bencana, masih gelap, masih basah, masih berjuang. Lalu muncul janji manis dari seorang menteri di hadapan presiden, janji yang seharusnya membawa harapan, tapi justru berubah jadi momen yang disebut publik sebagai prank terbesar tahun ini. Aceh sedang berusaha bangkit setelah banjir bandang dan longsor menghantam tanpa ampun. Di tengah kepungan lumpur dan bau tanah basah, satu hal paling krusial belum kembali. Listrik. Disinilah cerita ini bermula, antara laporan manis, realita pahit, dan momen yang membuat publik mengernyit. Minggu, 7 Desember, Presiden Prabowo meninjau pembangunan jembatan Bailey di Biren. Di tengah suara alat berat dan arus sungai yang masih deras, Presiden bertanya tegas kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Percakapan itu direkam viral. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala Pak? 93%. Alhamdulillah. Banyak warga Aceh mulai berharap, tapi hanya beberapa jam kemudian, kenyataan membanting ekspektasi. Malam 8 Desember, Banda Aceh justru gelap gulita. Tak ada cahaya selain rembulan. Dalam sebuah unggahan Instagram, seorang warga berkata lirih, namun pedas. Yang diprank itu bukan hanya masyarakat Aceh, Presiden juga kena prank. Kata prank itu menyala lebih terang daripada jaringan listrik yang belum menyala. Ia memantul di mana-mana, menjadi simbol jurang antara laporan ke Presiden dan kondisi nyata di lapangan. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak. 93% akan menyala. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Kata Pak Bahlil, listrik di Aceh akan menyala hari Jumat. Kata Pak Tito, hari Sabtu. Tapi faktanya, saat ini sudah Minggu malam alias malam Senin. Tapi ternyata belum juga menyala. Bahkan saat ini saya berada di depan kantor Gubernur Aceh. Ternyata juga masih gelap gulita. Pak Bahlil. Di tengah kondisi masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah, tega-teganya Bapak ngeprank kami. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlul bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu, udah berapa persen. Lu bilang siap, ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlil nih dikatain. Nggak ngerti deh. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya ini gelap Bahlil. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden. Pakai matamu. Lihat nih Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu.
Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Iya kan? Cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh, ngeprank banget gak sih? Astagfirullahaladzim, gak ngerti gua. Nah, lihat nih. Lihat nih masyarakat. Jangan nipu-nipu lu Bahlil. Kesal gua. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, gelap Bahlil. Gelap semuanya. Gelombang reaksi pun muncul. Kecewa, marah, sampai heran. Bagaimana mungkin angka 97% bisa meleset sejauh itu? Publik menuntut satu hal, kejujuran dan transparansi. Tekanan makin kuat, hingga akhirnya Bahlil muncul dalam konferensi pers di Jakarta 9 Desember. Nada optimistis di Biren berubah menjadi nada penyesalan. Ia mengakui masih banyak wilayah Aceh yang gelap dan meminta maaf. Pemerintah, katanya, akan bekerja total memulihkan energi. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Di sisi lain, PLN membeberkan kenyataan pahit. 6 tower transmisi roboh. Sungai yang awalnya 80 meter berubah jadi 300 hingga 400 meter. Tower dan kabel terseret arus. Beberapa titik bahkan ambruk total. Material raksasa seberat puluhan ton harus diterbangkan helikopter. Upaya pemulihan dilakukan siang malam. Namun, tantangannya jauh lebih berat dari perhitungan awal. Saat aliran listrik dicoba disambungkan, hambatan baru muncul. PLN kembali meminta maaf kepada masyarakat Aceh yang masih menunggu terang. Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan Aceh. Pertama adalah transmisi antara Biren dengan Arun. Ada 6 tower yang rubuh karena sungai yang tadinya lebarnya 80 meter menjadi sekitar 300 sampai 400 meter, dan tower-tower kami terbawa banjir bandang dan juga kabelnya juga hilang. Kami juga sekali lagi mohon maaf sedalam-dalamnya, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir, di mana masih ada kekurangan pasokan sebesar 40 megawatt. Kemudian kami juga siap untuk berkoordinasi pemulihan ini, karena kami masih harus menembus wilayah-wilayah yang masih terisolasi, Bapak. Baik terutama di 4 kabupaten, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Gayo Lues. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi inti persoalan. Komunikasi publik, janji yang terlalu cepat, laporan yang terlalu optimis, dan ekspektasi yang terlanjur terbang tinggi, semua berubah jadi bumerang. Kini, Aceh masih menunggu cahaya. Sementara momen ketika seorang menteri memberi laporan manis di hadapan presiden, lalu terpatahkan oleh realita pahit, menjadi episode yang akan lama diingat. Sebuah cerita tentang gelapnya Aceh dan terangnya polemik yang ditinggalkan.